Om Swastiastu. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Dr. I Putu Gede Diarmika, SE AK MSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak I Gede Putu Banu Astawa, SP MAK, selaku dosen pembimbing pendamping. Serta yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AK MSI, selaku dosen penelaah. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Beryl Jurevin Ginting, NIM 17170511292. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan proposal skripsi saya dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Diakonia Kedukaan Gereja pada Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Peniel Singaraja. Langsung saja, ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah latar belakang masalah penelitian. Yang kedua ada rumusan masalah penelitian. Yang ketiga ada pembatasan masalah. Yang keempat ada kajian teori. Dan yang terakhir ada metode penelitian. Dari latar belakang masalah penelitian yang saya ambil adalah yang pertama, pada saat ini Indonesia memiliki atau mengakui 6 agama yang tercantum dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 1965 di Indonesia. Yakni Indonesia mengakui 6 agama. Yang pertama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, seluruh agama yang ada di Indonesia pasti memiliki rumah ibadah atau tempat suci untuk menggunakan kegiatan kerohanian atau spiritual yang tujuannya untuk mempersatukan serta menguatkan iman dari masing-masing agama. Nah, dari rumah ibadah itu atau tempat suci itu juga pasti tidak lepas dari hubungan dengan keuangan, guna untuk menjalankan kegiatan operasional. Seiring atau berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami kemajuan yang menyebabkan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pada organisasi laba maupun organisasi nirlaba. Hal ini menjadi sangat penting untuk masyarakat ataupun anggota organisasi tersebut. Nah, di sini saya fokusnya kepada organisasi nirlaba, yaitu gereja. Gereja adalah organisasi yang nirlaba atau organisasi yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi, tetapi untuk melakukan pencatatan, wajib untuk melakukan pencatatan akuntansi. Nah, di dalam gereja ini memiliki diakonia kedukaan gereja, dan diakonia kedukaan gereja ini termasuk keuangan dari gereja tersebut. Nah, maka dari itu wajib menyusun laporan keuangan yang wajib dan akurat. Nah, selain itu, pelaporan keuangan gereja dan diakonia gereja tetap harus disebarkan, karena pelaporan keuangan gereja itu sifatnya terbuka serta keuangan lebih banyak berasal dari warga jemaat gereja atau orang atau anggota gereja tersebut. Nah, permasalahannya, diakonia kedukaan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Peniel Singaraja ini belum membuat laporan keuangan secara lengkap dan akurat. Namun, pencatatan keuangannya masih menggunakan sistem yang sangat sederhana. Nah, ini sejarah singkat dari gereja tersebut. Jadi, Gereja Protestan di Indonesia GPIB ini merupakan gereja Protestan terbesar yang berdiri di kota Singaraja atau gereja yang pertama di Provinsi Sunda Kecil yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1938. Nah, bangunan ini dibangun oleh orang Belanda pada tanggal 7 Oktober 1938. Gereja GPIB Peniel Singaraja ini dilembagakan pada tanggal 21 Oktober 1948. Nah, pada saat ini, pada tahun 2021 ini, gereja ini dipimpin oleh Pendeta Christine Jamal Kaunang, STH, yang sebelumnya adalah Ketua Majelis Jemaat atau KMJ GPIB Jemaat Sion Nunukan, yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis. Nah, dari latar belakang yang ada atau latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, ada 4 rumusan masalah yang akan saya angkat pada penelitian saya saat ini. Yang pertama, bagaimana proses pengelolaan keuangan diakonia kedukaan gereja pada GPIB Peniel Singaraja. Yang kedua, bagaimana sistem iuran diakonia gereja tersebut.
Dan yang ketiga, bagaimana laporan keuangan diakonia kedukaan gereja pada GPIB Peniel Singaraja. Dan yang terakhir, bagaimana dampak dan solusi terhadap permasalahan keterlambatan jemaat dalam melakukan pembayaran iuran diakonia gereja. Nah, dari rumusan masalah yang sudah ada, saya sebagai peneliti akan membatasi masalah, yaitu pembatasan pada masalah pada penelitian ini agar memfokuskan pada objek yang akan dituju untuk diteliti. Pembatasan penelitian ini akan dilakukan hanya pada laporan keuangan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan keuangan dari diakonia kedukaan gereja pada Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB Peniel Singaraja. Nah, kajian teorinya yang sangat cocok, grand teori yang digunakan dalam penelitian saya ini, yaitu teori pengelolaan atau stewardship teori. Jadi, teori stewardship ini memandang bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh publik untuk melakukan tindakan baik dan berguna untuk kepentingan bersama baik secara khusus maupun secara umum. Jadi, teori stewardship menggambarkan situasi di mana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Jadi teori ini lebih simpelnya adalah teori yang lebih memfokuskan kepada kepentingan organisasi atau kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Nah, dari teori umumnya ada 8, yaitu diakonia, keterlambatan pembayaran iuran, penerimaan kas, biaya, pengeluaran kas, laporan keuangan, organisasi nirlaba atau non-laba yang dipakai oleh ISAK nomor 35, dan yang terakhir organisasi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Peniel Singaraja. Langsung yang pertama saja. Teori yang pertama adalah diakonia. Jadi diakonia ini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pelayanan. Nah, tetapi dalam Alkitab, dalam kitab suci umat Kristiani, dalam Perjanjian Baru merupakan kabar baik atau kesukaan bagi orang-orang yang lemah yang akan memperoleh kekuatan, bagi orang-orang yang lapar yang akan menerima makanan, bagi orang-orang yang berduka yang akan hibur, bagi orang yang sakit akan disembuhkan. Nah, jadi diakonia ini adalah suatu pelayanan umat Kristiani kepada sesama atau sosial. Yang kedua ada keterlambatan pembayaran iuran. Jadi keterlambatan pembayaran dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya target rencana waktu atau jangka waktu pembayaran dengan kondisi aktual pembayaran. Nah, yang ketiga ada penerimaan kas. Jadi penerimaan kas ini adalah sistem yang suatu jaringan prosedur yang menangani suatu peristiwa, suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya penambahan uang dalam kas yang berasal dari penjualan tunai maupun piutang yang melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Nah, dari penelitian saya ini, penerimaan kas pada diakonia kedukaan gereja tersebut berasal dari pembayaran iuran setiap bulannya sebesar Rp5.000. Nah, yang selanjutnya teori biaya. Nah, biaya ini adalah sesuatu yang bersumber dari ekonomi berupa kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa untuk mencapai tujuan tertentu serta mendapatkan sesuatu dan akan memberikan manfaat pada saat ini atau yang akan datang. Yang selanjutnya ada pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas ini adalah kas yang dikeluarkan perusahaan baik yang berupa uang tunai. Nah, pengeluaran kas pada diakonia kedukaan gereja ini berupa klaim premi yang digunakan untuk membuat peti, gali kubur, dan kendaraan untuk mengantar jenazah ke pemakaman. Dan biaya ini dikalkulasikan dan dikeluarkan dan akan diberikan biaya sebesar 4 juta setiap orangnya atau per kepala. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu bentuk pelaporan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi yang menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, laporan keuangan ini digunakan untuk suatu laporan yang akan digunakan perusahaan untuk memberikan informasi-informasi keuangan kepada orang yang memerlukannya atau yang membutuhkannya. Selanjutnya ada organisasi nirlaba atau non-laba.
Nah, organisasi nirlaba ini menurut PSAK 1 Ikatan Akuntansi Indonesia 2018, entitas non-laba merupakan entitas yang memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Nah, jadi organisasi nirlaba yang dibilang ini atau dikatakannya adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan sendiri atau organisasi yang tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bersama atau kepentingan organisasi. Nah, dan yang terakhir adalah organisasi gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Peniel Singaraja. Jadi kepemimpinan dan kewibawaan GPIB sepenuhnya ada di tangan perutusan presbiter Jemaat GPIB yang dilaksanakan dalam dan oleh persidangan Sinode GPIB. Persidangan Sinode GPIB merupakan wadah penjelmaan kesatuan dan persatuan seluruh presbiter GPIB untuk memusyawarahkan penyelenggaraan panggilan dan pengutusan serta pengelolaan sumber daya gereja. Nah, ini terdapat dalam buku Wayong Roni dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Jadi, yang pertama metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan dalam bentuk deskripsi dan akan langsung terjun ke lapangan. Jadi, peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan guna mengumpulkan data yang akan digunakan untuk menganalisis dan mencari informasi dan untuk diolah kembali. Nah, yang kedua ada tempat penelitian. Jadi, tempat penelitian yang saya ambil ini ataupun diambil adalah Gereja Protestan Indonesia bagian Barat atau GPIB Peniel Singaraja yang beralamat pada Jalan Ngurah Rai nomor 49 yang dilakukan di daerah Singaraja, Bali. Yang ketiga adalah instrumen penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utamanya. Yang keempat, sampel sumber data pada penelitian ini. Jadi, sampel sumber data yang akan ditujukan kepada pertama, Ketua Pengelola Diakonia Kedukaan Gereja. Yang kedua, Sekretaris Pengelolaan Diakonia Kedukaan Gereja. Yang ketiga, Bendahara Pengelolaan Diakonia Gereja. Selanjutnya, Ketua Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Peniel Singaraja. Selanjutnya, Pegawai Kantor Administrasi di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB Jemaat Peniel Singaraja. Dan pihak-pihak yang menerima manfaat dari laporan keuangan gereja yang diwakilkan oleh beberapa anggota jemaat di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Jemaat Peniel Singaraja. Nah, yang kelima ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan untuk memperoleh data yang relevan dengan menggunakan teknik. Yang pertama ada teknik wawancara, yang kedua ada teknik observasi, dan yang ketiga ada teknik dokumentasi. Jadi wawancara ini peneliti atau saya sendiri akan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mengetahui info-info tentang diakonia kedukaan gereja ini. Yang kedua observasi, saya atau peneliti akan langsung terjun ke lapangan untuk melihat atau melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, dengan melihat atau menggunakan data yang sudah ada, yang sudah tertulis dari sebelum-sebelumnya. Nah, yang keenam ada jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Dan data sekunder adalah data yang berfungsi sebagai pelengkap dan data primer. Dan yang ketujuh adalah teknik analisis data. Jadi data yang terkumpul berwujud data kualitatif, yaitu data yang berisi tentang deskriptif, dan melakukan analisis. Data ini dianalisis dengan melakukan serangkaian kegiatan, yakni reduksi data, triangulasi, selanjutnya menyajikan data serta menganalisis dan menarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah pengecekan keabsahan data. Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility atau validitas intern. Yang kedua ada
transferability, yaitu validitas eksternal, ada dependability, yaitu reliabilitas, dan yang terakhir ada confirmability, yaitu objektivitas. Sekian pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, serta saya sangat berharap untuk bimbingan dari Bapak-Bapak dosen agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dalam waktu yang tepat. Dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.